Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan kita. Saya Kamelia Dan saya Haifa Putri. Di video kali ini kami akan membahas materi mengenai Perang Dunia II. Selamat menyaksikan. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang Perang Dunia II. Secara resmi, Perang Dunia II dimulai tanggal 1 September 1939 dengan akar konflik sejarah pendudukan Jepang di Muhria. LBB gagal mencegah perang akibat lemahnya otoritas, persaingan militer, dan ideologi memecah negara-negara ke dalam blok demokrasi Prancis, Inggris, Jerman, Italia, dan komunisme Uni Soviet. Ketegangan dipicu balas dendam Jerman atas perjanjian Versailles dan ekspresi wilayah berdasarkan ideologi nasional seperti Lebensraum Jerman Italia, Liberto Italia, dan Heiko Ichu Jepang. Aliansi strategis seperti Jerman Italia memperkuat potensi konflik. Yang kedua ada penyebab Perang Dunia II. Sebab umumnya yang pertama ada kegagalan LBB, yang kedua ada lomba senjata dan pembentukan blok sekutu dan blok fasis. Yang ketiga ada konflik ideologi demokrasi, fasisme, komunisme, dan revanche idea Jerman. Yang seterusnya ada sebab khusus. Yang pertama ada serangan Jerman ke Polandia 1 September 1939. Yang kedua ada serangan Jerman ke Pearl Harbor 7 Desember 1941. Oke, selanjutnya ada negara-negara yang terlibat pada Perang Dunia II. Dimulai antara Jerman melawan gabungan Polandia, Inggris, Prancis, dan Yunani. Pada tahun 1990, Italia bergabung dengan Jerman setelah melihat keunggulan Jerman. Pada 1914, Uni Soviet bergabung dengan sekutu setelah Jerman melanggar perjanjian non-agraris. Jepang terlibat setelah menyerang Pearl Harbor pada 1941 yang memicu Amerika Serikat bergabung dengan sekutu untuk memperkuat ketua blok perang. Dan yang keempat ada jalannya perang. Yang pertama, tahap pertama, blok poros Jerman, Italia, Jepang menyerang secara ofensif menggunakan teknik stick doctrine atau serangan kilat. Yang kedua ada tahap kedua, balik poros memulai defensif setara sekutu melancarkan serangan besar-besaran. Yang ketiga ada tahap ketiga, blok sekutu mencapai kemenangan dan menginsasi medan perang. Nah, dalam Perang Dunia II terdapat beberapa medan perang. Yang pertama ada medan Eropa. Awal perang yaitu 1939, pada 1 September Jerman menyerang Polandia. Inggris dan Prancis menyatakan perang terhadap Jerman, memulai Perang Dunia II. Yang kedua yaitu ekspansi Jerman tahun 1940. Jerman menyerang Denmark dan Norwegia yaitu bulan April 1940. Selanjutnya Jerman menyerang Belanda pada bulan Mei 1940 dan Italia bergabung dengan Jerman pada tanggal 10 Juni 1940. Jerman menduduki Prancis pada tanggal 14 Juni 1940, sementara Charles dan Gaulle dan pasukan Prancis mengungsi ke Inggris. Battle di Britain terjadi ketika Jerman gagal menguasai Inggris melalui serangan udara dan laut. Yang ketiga, ada fakta Tripati dan Operasi Barbarossa pada tahun 1940 dan 1941. Nah, pada fakta ini, pada 27 September 1940, Jerman, Italia, Jepang membentuk fakta triparit. Selanjutnya, pada tanggal 22 Juni, Jerman melancarkan Operasi Barbarossa menyentuh Uni Soviet meskipun sebelumnya telah mendatangani perjanjian non-agresi. Nah, selanjutnya ada Medan Afrika. Nah, di Medan Afrika, pertempuran Mesir dan Somaliland pada tahun 1940, pertempuran Korps Afrika merebut Tobruk pada tahun 1941 dan Operasi Obor 1942. Nah, selanjutnya di Asia dan Pasifik terjadi Perang Sino-Jepang dan juga pemboman Pearl Harbor pada tahun 1941, serangan sekutu di Asia Pasifik, pertempuran Iwo Jima dan Okinawa pada tahun 1945. Nah, untuk pembagian kekuatan perang ini melibatkan dua blok besar. Pihak terlibat yang pertama blok sentral yaitu Jerman, Jepang, dan Italia. Yang kedua ada blok sekutu yaitu Inggris, Prancis, Amerika Serikat, dan Uni Soviet. Selanjutnya, dampak dari Perang Dunia II juga sangat signifikan bagi Indonesia. Dunia juga di bidang ekonomi. Yang pertama ada dampak Perang Dunia II bagi Indonesia. Yang pertama ada eksploitasi ekonomi
dan SDM yang dilakukan Jepang di Indonesia. Yang kedua ada mengakibatkan bangsa Indonesia lebih sengsara. Yang ketiga, Jepang memberikan pengaruh kemerdekaan. Yang keempat, Jepang menghapus pengaruh budaya barat yang ada di Indonesia. Yang kedua ada dampak bagi dunia. Yang pertama adalah lahirnya PBB untuk menggantikan posisi LBB. Yang kedua ada perekonomian dunia mengalami kekacauan. Yang ketiga, Amerika Serikat muncul sebagai negara kreditor. Yang keempat ada Jerman dan Jepang tumbuh menjadi negara industri. Yang kelima, mengurus kongsi akibat perang. Yang ketiga ada dampak Perang Dunia II bidang ekonomi. Yang pertama, perekonomian dunia mengalami kekacauan bahwa Amerika Serikat muncul sebagai negara kreditor, sementara Jerman dan Jepang tumbuh menjadi negara industri. Selanjutnya, tokoh dan pemimpin yang terlibat. Yang pertama, pemimpin sekutu, yaitu Winston Churchill dari Inggris. Yang kedua, Franklin D. Roosevelt dari Amerika Serikat, dan Joseph Stalin dari Uni Soviet, dan terakhir Chiang Kai-shek dari Tiongkok. Selanjutnya ada pemimpin dan poros. Yang pertama ada Adolf Hitler dari Jerman, Hirohito dari Jepang, dan Benito Mussolini dari Italia. Terdapat beberapa perjanjian yang dibuat pada saat Perang Dunia II. Yang pertama ada perjanjian Potsdam, perjanjian kesepakatan antara Amerika Serikat, Uni Soviet, dan Inggris dilakukan pada 2 Agustus 1945. Perjanjian ini untuk menentukan nasib Jerman pasca Perang Dunia II. Yang kedua yaitu ada perjanjian San Francisco, perjanjian damai antara sekutu dan Jepang yang dilaksanakan pada tanggal 8 September 1951 di San Francisco, California. Nah, sekarang akhir Perang Dunia II. Yang pertama, pada saat konferensi Potsdam 1945, Jerman dibagi menjadi 2 dan negara-negara agresor harusnya membayar ganti rugi perang. Yang kedua, pembentukan PBB, Organisasi Internasional untuk menjaga perdamaian. Dan yang terakhir yaitu kemerdekaan Indonesia. Cukup sekian video yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih sudah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.